Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di podcast MTSN 10 Banyuwangi. Di sini kita akan ngobrol santai membahas hal-hal menarik dan edukatif. Nah, sudah bersama saya Bapak Haji Muhammad Amak Burhanuddin MPDI. Ya. Terus nih Pak, punten. Ini adalah orang nomor 1 di Kementerian Agama Kabupaten Banyuwangi. Nah, Pak, ini kan sudah kedua kalinya ya datang ke MTSN 10 Banyuwangi. Gimana sih Pak kesannya untuk MTSN 10 Banyuwangi ini? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat podcast ya MTSN 10 Banyuwangi yang berbahagia. Alhamdulillah hari ini saya ke MTSN 10 Banyuwangi yang kedua ya. Ini saya melihat ada progres yang sungguh-sungguh luar biasa, di mana tadi disambut dengan aktivitas anak-anak ya dalam persiapan lomba tingkat ya LT itu yang tentunya adalah sebuah hal yang luar biasa, di mana di saat-saat seperti ini kita masih bisa meningkatkan ya kreativitas kita dengan mempersiapkan anak-anak kita, yang kami berharap mudah-mudahan ini akan menjadi sebuah momentum di mana MTSN 10 ini bisa lebih berprestasi. Tadi saya juga ke masjid ya, ini punya masjid yang luar biasa, itu bisa menjadi potensi laboratorium PAI ya, yang di situ nanti kita bisa menghasilkan anak-anak yang berprestasi di bidang keagamaan. Karena kalau kita bicara tentang lomba-lomba ya, ada MTQ, kemudian ada pidato bahasa Arab, kemudian juga lomba dai dan lain sebagainya. Itu bisa dilahirkan dari sarana yang dimiliki oleh MTSN 10 ini. Belum lagi alhamdulillah saya melihat guru-gurunya ya di jam-jam saat ini masih sangat-sangat aktif, masih bersama-sama dengan kami, dan ini menandakan bahwa semangat dari MTSN 10 ini sungguh-sungguh sangat luar biasa, dan saya yakin ke depan akan muncul banyak prestasi dari madrasah kita tercinta ini. Amin. Amin. Ya, Pak, kehadiran Bapak ini kan untuk pembinaan ASN ya, benar ya Pak ya. Nah, harapan dan pesan untuk ASN khususnya yang ada di MTSN 10 Banyuwangi dan secara umum di Kabupaten Banyuwangi, harapan dan pesannya apa Pak? Baik, kalau bicara tentang masalah harapan ya, kami ingin ASN ini bisa bekerja dengan maksimal, bekerja dengan lebih baik dan lebih baik lagi. Terus kemudian kalau bicara pesan ya, tadi saya sampaikan ada 5S ya. Ada 5S yang saya sampaikan kepada teman-teman yang ada di MTSN 10 Banyuwangi. S yang pertama adalah syukur. Ayo kita syukuri apa yang ada pada diri kita dan juga keluarga kita pada saat ini. Bisa jadi ini yang terbaik untuk saat ini. Dan kita tetap berupaya berikhtiar bagaimana kita bisa melaksanakan tugas dengan baik. Yang tentunya kami berharap dengan rasa syukur ini Allah akan menambah nikmat kepada kita semua, dan juga dari segi karir saya berharap nanti akan muncul ya pemimpin-pemimpin dari MTSN 10 ini. Kemudian yang kedua S-nya adalah semangat. Jadi semangat ini ya akan menjadi salah satu kunci. Karena kalau kita semangat, anak-anak kita juga semangat, semua yang ada di sekitar kita juga semangat. Jangan loyo. Kalau loyo itu nanti ya murid kita pun juga, oh guru saya loyo ya nggak semangat. Nah, dengan semangat itu yang nanti akan muncul energi-energi positif yang akan bisa menjadikan kita sebagai sebuah kekuatan yang sungguh-sungguh sangat luar biasa. Yang ketiga tadi serius ya. Jadi ayo kita laksanakan tugas kita ini dengan betul-betul kita fokus, betul-betul kita serius. Karena apa? Kalau kita fokus pada tugas utama kita ya, pasti hasilnya pun juga akan maksimal. Tapi kalau kita tidak fokus, kalau kita tidak serius ya jangan berharap ya
kita nanti akan bisa maksimal. Kemudian S yang keempat adalah sumber prestasi. Dari sini kami ingin Madrasah Tsanawiyah Negeri 10 Banyuwangi akan bisa melahirkan siswa-siswi, guru-guru yang berprestasi. Tidak hanya di tingkat kabupaten, tapi juga tingkat provinsi, bahkan tingkat nasional. Dan itu tidak instan Bapak dan Ibu ya, perlu ada sebuah proses, perlu ada dukungan, perlu ada kebijakan, dan juga perlu ada kebersamaan. Karena apa? Satu dengan yang lain kalau saling mendukung ya, dan juga kepala madrasah yang tentunya di sini sangat menentukan untuk memberikan fasilitas, memberikan dukungan, itu akan sangat-sangat menentukan sekali. Jadi saya berharap akan lahir, akan muncul prestasi-prestasi dari MTS Negeri 10 ya, Banyuwangi, baik siswanya, mungkin juga gurunya, dan tentunya juga dari madrasah-madrasah yang ada di Banyuwangi. Dan yang terakhir, yang kelima, S-nya adalah sejahtera. Jadi bagaimana kita ini bekerja, tapi kita juga harus mikir yang namanya kesejahteraan. Kesejahteraan tidak harus berupa uang, tapi berupa kesempatan untuk memberikan kesempatan pada kita banyak belajar, kemudian juga menyiapkan fasilitas-fasilitas yang diperlukan. Tapi memang perlu juga yang namanya refreshing Bapak dan Ibu ya. Refreshing ini bisa jadi kita programkan. Mungkin dengan cara menabung, dengan cara kita membuat sebuah kesepakatan, bisa jadi ayo kita kemana. Nah, bisa jadi diselang-seling. Kalau misalnya tahun ini kita nanti pas ada waktu senggang kita ke tempat yang agak jauh, nanti tahun berikutnya di tempat yang dekat. Dengan begitu minimal kita ini bisa bersama-sama membangun kebersamaan dengan keluarga kita, sehingga keluarga besar madrasah itu betul-betul saling mengenal, kemudian juga bisa saling saling menginspirasi, sehingga ke depan ASN-ASN yang ada di MTS Negeri 10 Banyuwangi khususnya ya akan bisa menjadi ASN yang inspiratif, ASN yang inovatif, ASN yang kreatif, dan tentunya juga akan menjadi ASN yang bermanfaat dan berkah di dunia dan juga di akhirat kelak. Allahumma amin. Terakhir Pak, ya. Di MTS ini kan tidak hanya ASN ya Pak ya, ada banyak juga guru GTT atau guru honorer. Bagaimana menurut Bapak ke depannya untuk guru GTT itu Pak? Baik, kalau saya bicara tentang ASN itu ada dua ya, ada PNS, bisa jadi ada non PNS, termasuk ada yang sudah P3K, tapi ada juga yang belum. Di sini pesan saya ya, terus berkarya, terus laksanakan tugas dengan sebaik-baiknya. Kita tidak tahu kebijakan dari pemerintah beberapa tahun yang akan datang. Kita tidak tahu ya nasib seseorang. Yang jelas dengan istiqomah ya, dengan kita laksanakan tugas dengan baik, kemudian dengan ikhlas, tentu pada saatnya nanti akan ada sesuatu rahasia ilahi yang luar biasa. Kuncinya adalah keikhlasan dan juga kesabaran. Dan Bapak dan Ibu ya yang belum belum PNS, jangan berputus asa. Buat sebuah kreativitas ya di luar sana. Jadi Bapak Kepala Madrasah, saya yakin siapapun tidak akan bisa menjanjikan. Tapi dengan kita punya aktivitas di luar, bisa jadi di bidang usaha apa, bidang digital atau yang lain, itu bisa menjadi sebuah solusi, sebuah aktivitas tambahan. Dan tentunya kami berharap ke depan ada kebijakan yang bisa mengakomodir teman-teman kita yang sudah mengabdi ya sekian tahun untuk menjadi sebagaimana yang dicita-citakan, apakah P3K atau PNS. Mudah-mudahan yang ada di MTSN 10 guru-guru yang masih honorer ya nanti akan bisa menjadi PNS ya atau P3K, dan kuncinya adalah keikhlasan dan kesabaran panjenengan semua. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih Pak atas waktunya sudah datang di podcast MTSN 10 Banyuwangi. Semangat ya untuk keluarga besar MTSN 10 Banyuwangi menuju madrasah yang mandiri, berprestasi, madrasah yang terbaik di Kabupaten Banyuwangi dan juga di tingkat Jawa Timur, dan kita siap berbagi untuk madrasah yang ada di seluruh tanah air kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, demikian tadi obrolan kita dengan Kepala Kemenak Kabupaten Banyuwangi. Jangan lupa untuk like,
komen, dan subscribe ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.